Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Larasati dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan kehamilan. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar dari vagina. Hormon yang mempengaruhi fase dalam siklus menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi terdiri menjadi beberapa fase yang dipengaruhi oleh 5 jenis hormon dalam tubuh, yaitu yang pertama yaitu hormon estrogen. Hormon yang diproduksi di ovarium ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlihat di dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Dan yang kedua yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga yaitu hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi untuk memantapkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon PSH diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. Yang keempat yaitu hormon lutein. Serupa dengan hormon PSH, hormon lutein ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Yang kelima yaitu hormon pelepas gonadotropin. Hormon pelepas gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi di otak. Hormon ini berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein yang memengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Fase pertama yaitu menstruasi. Fase menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Pada fase ini, lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini bisa berkisar antara 30-40 mili. Fase kedua yaitu provolasi dan ovulasi. Pada fase provolasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma. Proses ini bisa terjadi pada masa subur atau ovulasi. Pada saat ovulasi, folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba Fallopi. Sel telur tersebut dapat dibuahi hingga 24 jam setelah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu fase ketiga, pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum sendiri adalah jaringan yang terbentuk di ovarium dan berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin tebal. Dan fase keempat, sekresi. Dalam fase ini, rahim mempersiapkan diri untuk menampung sel telur yang telah dibuahi. Dinding rahim atau endometrium menebal karena membuat cadangan darah dan jaringan untuk sumber nutrisi sel telur yang dibuahi. Fase ini berlangsung selama 14 hari. Selanjutnya kita masuk ke dalam siklus kehamilan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembuahan, yang kedua pembentukan zigot, yang ketiga hormon kehamilan terbentuk, keempat trimester 1 kehamilan yaitu 12 minggu kehamilan, yang kelima trimester 2 kehamilan 13-28 minggu, yang keenam trimester 3 kehamilan 29-40 minggu, dan ketujuh persiapan persalinan dan ke-8 proses melahirkan. Yang pertama yaitu pembuahan. Sel telur dapat dibuahi selama 12-24 jam setelah dilepaskan saat bergerak menuruni tuba Fallopi menuju rahim. Jika sel telur bertemu dengan sel sperma yang telah masuk ke tuba Fallopi, ia bergabung menjadi satu sel, sebuah proses yang dikenal sebagai pembuahan atau kehamilan. Yang kedua yaitu pembentukan zigot. Proses kehamilan berlanjut setelah pembuahan terjadi dimulai dengan sel telur berubah menjadi zigot. Pada proses kehamilan ini, zigot akan berkembang menjadi embrio alias calon janin. Zigot menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses kehamilan. Pada masa ini, wanita mungkin
mulai memasuki masa awal kehamilan dan ada kemungkinan mengalami flek kecoklatan atau pendarahan ringan selama 1-2 hari. Yang ketiga yaitu hormon kehamilan terbentuk. Dalam waktu 3 minggu, sel-sel tersebut mulai tumbuh menjadi gumpalan dan sel saraf pertama bayi akan terbentuk. Hormon kehamilan yang dikenal sebagai HCG akan ada dalam darah sejak pendarahan inflamasi terjadi. Ini adalah hormon yang terdeteksi dalam tes kehamilan. Yang keempat, trimester 1 kehamilan, yaitu 12 minggu kehamilan. Bayi yang sedang berkembang disebut embrio yang tumbuh sejak pembuahan terjadi pada minggu ke-8 kehamilan. Yang kelima, trimester 2 kehamilan 13-28 minggu. Pada proses kehamilan pada trimester kedua, biasanya efek tidak nyaman di awal kehamilan mulai berkurang seiring dengan penyesuaian tubuh dengan perubahan hormon. Yang keenam yaitu trimester 3 kehamilan 29-40 minggu. Pada proses kehamilan trimester ketiga, rahim akan membesar mendorong diafragma pernapasan sehingga sebagian ibu hamil mulai merasakan sesak napas. Pergelangan kaki, tangan, kaki, dan wajah mungkin membengkak karena tubuh menahan lebih banyak cairan dan sirkulasi darahnya melambat. Tak jarang dari mereka buang air kecil lebih sering karena ada tekanan pada kandung kemih, serta sering sakit di daerah pinggul dan panggul. Yang ketujuh yaitu persiapan persalinan. Ada 2 cara melahirkan, yakni melalui jalur lahir, vagina, atau dengan operasi sesar. Operasi sesar diperuntukkan untuk ibu hamil dengan riwayat penyakit tertentu atau pertimbangan medis. Proses kehamilan melalui vagina akan terjadi kontraksi teratur. Kontraksi ini menyebabkan serviks terbuka atau melebar, melunak dan menipis. Ini memungkinkan bayi untuk masuk ke jalan lahir. Saat serviks mulai terbuka, akan mengalami keluarnya cairan bening berwarna merah muda atau sedikit berdarah dari vagina. 8 yaitu proses melahirkan. Dokter akan meminta untuk mengejan dalam proses melahirkan. Saat mengejan, usahakan tetap tenang dan temukan posisi paling nyaman. Setelah bayi berhasil dilahirkan, akan terus mengalami kontraksi ringan. Akan diminta untuk mengejan sekali lagi untuk mengeluarkan plasenta. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.